Analisis SWOT adalah cara untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi situasi atau proyek. Ini membantu dalam merencanakan strategi berdasarkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor tersebut. Geostrategis berkaitan dengan hubungan antara faktor geografis dan kebijakan strategis suatu negara. Ini melibatkan analisis pengaruh lokasi geografis terhadap keamanan, kebijakan luar negeri, dan kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks ekonomi, geostrategis mencakup faktor-faktor geografis yang mempengaruhi perekonomian suatu wilayah. Ini bisa termasuk lokasi geografis yang strategis untuk perdagangan internasional, akses sumber daya alam, jalur transportasi utama, dan hubungan dengan negara-negara tetangga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keunggulan geostrategis Indonesia yaitu letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi tersebut akan menyebabkan perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia akan selalu melewati wilayah Indonesia. Di Indonesia, wujud nyata geostrategis adalah ketahanan nasional berhubungan dengan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dan dari berbagai upaya perlemahan berbangsa dan bernegara baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Indonesia dan Cina adalah dua negara besar yang terletak di wilayah Asia. Dengan Indonesia berada di persimpangan perairan strategis antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta Cina yang memiliki akses ke Laut Cina Selatan dan Laut Timur Cina, keberadaan mereka di jalur maritim utama memberikan kepentingan strategis bagi keduanya dalam hal keamanan, perdagangan, dan sumber daya. Lantas, seiring berjalannya waktu, kedua negara ini memiliki peran yang semakin signifikan dalam politik global dan regional. Geopolitik dan geostrategis menjadi faktor yang penting untuk membentuk dinamika hubungan antar keduanya. Hubungan geostrategis antara Indonesia dan Cina mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan bilateral. Dengan lokasi geografis yang strategis, sumber daya alam yang berlimpah, dan peran penting dalam perdagangan dan ekonomi global, hubungan antara kedua negara ini memiliki implikasi besar untuk keamanan dan stabilitas di kawasan Asia. Maka hukumnya wajib bagi Indonesia dan Cina untuk memahami kepentingan dan kekhawatiran masing-masing, serta bekerja sama dalam mencari solusi atas perbedaan yang ada. Kerjasama dan dialog yang konstruktif akan menjadi kunci bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di masa depan. Manfaat geostrategis dalam bidang ekonomi antara lain, yang pertama sebagai jalur lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Indonesia kaya akan sumber daya laut, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional. Yang kedua, demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan pergantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer koperasi dan pemegang saham koperasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar, dan publik luas. Tidak ada definisi atau pendekatan tunggal yang mencakup demokrasi ekonomi, tetapi sebagian besar penduduknya berpendapat bahwa relasi milik di masa modern ini mengeksternalisasi biaya, mengesampingkan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi, dan mengingkari praktik suara demokrasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan penerapan sistem demokrasi ekonomi yaitu mewujudkan kondisi perekonomian yang adil, merata, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam analisis SWOT, geostrategis dalam bidang ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan, yaitu mencakup lokasi geografis yang strategis untuk perdagangan internasional. Yang kedua, akses yang baik ke sumber daya alam penting. Yang ketiga, koneksi yang efisien ke jalur transportasi utama. Yang kedua, kelemahan yang mencakup yang pertama, ketidakstabilan politik yang dapat menghambat investasi. Yang kedua, potensi hambatan perdagangan atau regulasi yang merugikan. Yang ketiga, ketergantungan pada jalur transportasi tertentu yang rentan terhadap gangguan. Yang ketiga, peluang mencakup tentang yang pertama, potensi untuk mengembangkan hubungan perdagangan regional. Yang kedua, peluang kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga. Yang ketiga, peningkatan akses ke pasar global. Yang selanjutnya, yang keempat, ancaman mencakup yang pertama, ketidakpastian keamanan yang dapat menghambat investasi. Yang kedua, potensi konflik perdagangan dengan negara-negara tertentu. Yang ketiga, ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Dengan memahami faktor-faktor ini, suatu wilayah dapat merancang strategi ekonomi yang lebih efektif dan adaptif. Hambatan geostrategis dalam ekonomi dapat melibatkan kendala-kendala seperti ketidakstabilan politik di wilayah tertentu, hambatan perdagangan, ketidakpastian keamanan, serta kesulitan akses ke jalur transportasi dan sumber daya alam. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam suatu wilayah. Misalnya ketidakmampuan untuk mengelola konflik di kawasan tertentu atau adanya hambatan geografis seperti pegunungan atau lautan dapat menghambat akses ke sumber daya atau pasar penting. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara dan merusak rencana geostrategis dalam jangka panjang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis. Isu hak asasi manusia atau HAM mencakup pelanggaran atau perlindungan terhadap hak-hak dasar individu seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlakuan adil. Pelanggaran HAM bisa terjadi melalui tindakan pemerintah, konflik bersenjata, diskriminasi, atau eksploitasi. Penanganan isu HAM melibatkan upaya perlindungan, penegakan hukum, dan advokasi untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal. Isu demokrasi melibatkan pernyataan dan perdebatan seputar praktik dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam suatu masyarakat, ini mencakup diskusi mengenai kebebasan berpendapat, keadilan pemilihan umum, perlindungan hak minoritas, serta
transparansi pemerintahan. Isu demokrasi seringkali muncul ketika ada pernyataan tentang keberlanjutan dan integritas sistem demokratis dalam mengakomodasi kepentingan dan hak semua warganya. Perkembangan politik, tindakan pemerintah, dan partisipasi publik dapat menjadi pusat perhatian dalam konteks isu demokrasi. Isu penegakan hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas, keadilan, dan integritas sistem hukum. Ini bisa melibatkan diskusi mengenai kebijakan penegakan hukum, perlakuan terhadap tahanan, keberlanjutan sistem peradilan, serta upaya pemberantasan korupsi. Isu-isu seperti kebijakan narkotika, kebebasan sipil, dan perlakuan polisi terhadap warga dapat menjadi fokus pembicaraan dalam konteks penegakan hukum. Pemberantasan kejahatan hak asasi manusia dan transparansi dalam proses hukum juga seringkali menjadi bagian dari diskusi mengenai isu penegakan hukum. Diskriminasi di tempat kerja bisa menjadi contoh isu hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika seorang diperlakukan tidak adil berdasarkan ras, jenis kelamin, atau agama, itu melanggar prinsip HAM. Pemilihan umum adalah contoh konkret isu demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses ini, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan secara langsung. Penegakan hukum dapat menjadi isu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika terdapat ketidaksetaraan dalam penegakan kasus kriminal, perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif dari sistem hukum dapat menjadi concern masyarakat berdasarkan keadilan. Undang-undang tentang hak asasi manusia atau HAM biasanya mencakup prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak fundamental individu. Undang-undang semacam ini dapat menetapkan norma-norma terkait kebebasan, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, dan hak-hak dasar lainnya. Tujuannya adalah memastikan pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Secara umum, tidak ada satu undang-undang tunggal yang secara khusus menetapkan undang-undang tentang demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi biasanya diatur dalam konstitusi dan undang-undang yang lebih umum yang memastikan prinsip pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Contoh dapat termasuk Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan amandemen konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Undang-undang tentang penegakan hukum dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Contohnya di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang mengatur tentang lembaga penegakan hukum, yaitu kepolisian. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Peraturan-peraturan ini bersama-sama membentuk kerangka hukum penegakan hukum di Indonesia. Sekian ini dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.